Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa wala amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadatul mukarramin wal mukarramah, jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, siang ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang baik dan mulia ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita untuk mengisi Ramadan dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan khususnya pada hari ini menjadi amal baik yang berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Allah izinkan kita untuk sampai ke tanggal 26 Ramadan ini, yang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah ceria semua. Dan menjelang kepulangan, menjelang mudik, insyaallah mudah-mudahan kita diberkahkan semuanya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan 25 yang lalu yang sudah kita lewati, amal kita, amal puasa kita, amal salat fardu kita, sunnah kita, baca Quran kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang Allah lipat gandakan balasannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari ke depan kita berada di bulan suci Ramadan, dan ketika menjelang akhir Ramadan maka langit, bumi dan para malaikat menangis. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Idza kana akhirul lailatin min ramadhana bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatun li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya? Qala zihabu ramadhan. Kata Nabi, ketika menjelang akhir-akhir Ramadan ini langit, bumi dan para malaikat bersimpuh di hadapan Allah menangis semuanya. Sambil mereka berkata, musibatun li ummati Muhammadin, akan segera tiba musibah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Apa yang dimaksud musibah oleh langit, oleh bumi dan oleh para malaikat? Maka kala Nabi menjawab, zihabu Ramadan an ummati, kata Nabi, yang dimaksud musibah besar oleh langit, oleh bumi, oleh para malaikat adalah kepergian Ramadan dari umatku. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kepergian Ramadan dari kita umat Rasulullah disebut musibah yang besar sehingga langit, bumi dan malaikat menangis untuk kita? Fa inna du'wati mustajabah, karena di Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau di luar Ramadan untuk dikabulkannya doa banyak penghalang untuk doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi di Ramadan ini disebutnya syahr doa, bulan doa, yang mana setiap lantunan doa kita insya Allah Allah kabulkan. Maka ketika Ramadan sudah tidak ada lagi doa dikabulkan oleh Allah. Kemudian wassadaqati makbulah wal hasanati mudha'afah, kebaikan, kemudian amal-amal kebaikan kita, taat kita diterima oleh Allah, dan kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau di luar Ramadan setiap satu kebaikan yang kita lakukan hanya dibalas dengan 10 balasan oleh Allah. Itu dijelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, kata Allah,
maka baginya 10 balasan dari Allah. Itu terjadi di luar Ramadan. Tapi ketika kebaikan itu dilakukan di bulan Ramadan, bukan 10 lagi yang akan Allah berikan balasan untuk kita, tapi 700 kali lipat balasan dari Allah. Hal itu dijelaskan dalam hadis qudsi firman Allah, kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama tudha'af lahu ajruha min asyaratin ila 700 dha'fin. Setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maka dilipat gandakan balasannya, kata Allah, min asyaratin, mulai 10 ila 700 dha'fin, hingga 700 balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lagi ketika Ramadan sudah pergi dari kita umat Rasul, enggak ada lagi yang satu kebaikan dibalas dengan 700. Kita satu kali ini hadir kajian ini sama dengan 700 kali di luar Ramadan. Itu enggak ada lagi ketika Ramadan sudah pergi dari kita. Dan wal adzaba madfu'un, dosa ditangguhkan siksanya, kemudian dosa diampunkan oleh Allah. Tidak ada lagi ketika Ramadan sudah pergi dari umatku, kata Rasulullah. Maka pantas langit dan bumi serta para malaikat menyebutnya musibah besar ketika kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ya, kalau langit, bumi dan malaikat menangis untuk kita ketika akan berpisah Ramadan dengan umat Nabi, maka kita lebih berhak untuk lebih bersedih ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Cuma saya tanya, kita gembira apa sedih mau pisah dengan Ramadan? Halo, bingung jawabnya? Disebut sedih saya gembira, sebut gembira tadi harus sedih. Jadi sedih campur gembira. Gembira akan bertemu dengan hari kemenangan kita, sedihnya akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka masih ada berapa hari ke depan Ramadan. Mari kita isi dengan amal kebaikan. Yang biasa beriktikaf di dalam masjid, lanjutkan iktikaf. Kita belum tentu sampai ke Ramadan yang akan datang, maka lakukan iktikaf. Karena Rasulullah SAW senantiasa beriktikaf, kata Siti Aisyah, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah tidak berhenti iktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Berharap Nabi bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Di antaranya yang diharapkan oleh kita, kenapa kita beriktikaf di masjid-masjid? Ingin dapat Lailatul Qadar. Kenapa ingin dapat? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ketika kita sedang beribadah di satu malam di bulan Ramadan di 10 akhir, dan kebetulan di situ turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita yang menurut kita tidak seberapa, Allah akan balas dengan ibadah keutamaan 1000 bulan atau 84 tahun. Maka itikaf. Masih ada berapa malam lagi ini? Dan ulama sepakat bahwa akan turunnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masih ada 27 malam sekarang ya, 27 dan malam 29. Ya, teringat salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di dalam hadisnya sampaikan, man sholla raka'ataini fi lailatul qadri, barang siapa yang melakukan salat 2 rakaat, ini sebagian ulama menyebutnya salat hajat, sebagian lagi emang salat khusus Lailatul Qadar. 2 rakaat, enggak banyak. Kemudian setiap rakaatnya baca Fatihah 1 kali, wal ikhlas 7 marrat. Setelah Fatihah setiap rakaat baca Al-Ikhlas 7 kali. Kita hafal Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada orang yang dipinta dulu mas kawinnya baca surah Al-Ikhlas dengan pedenya. Iya, itu memudah mas kawin itu mah. Ternyata bacanya kagak benar, enggak sama mas kawin itu. Iya, kedengarannya gampang, tapi makhrajnya kalau perlu pakai nadanya, nagmahnya kan susah, ya kan? Mendingan uang 10.000. Insyaallah. Ya. Kemudian setelah salam beristighfar 70 kali. Selesai salam 2 rakaat salat, salam, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Berapa kali? 70 kali. Enggak lama, 10 menit. Insyaallah. Maka tidaklah orang tersebut bangun dari tempat salatnya hatta yaghfirallahu lahu wa li abawai, sehingga Allah ampunkan dosa orang itu dan dosa kedua orang tuanya. Selesai salat nih, salam, istighfar berapa kali? 70 kali,
dosa orang itu diampunkan oleh Allah dan dosa kedua orang tuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan. Allah perintahkan malaikat untuk masuk ke surga. Untuk apa? Yagrisuna lahul asjar, untuk menanam pepohonan surga untuk orang yang sholat tadi. Sholatnya 2 rakaat, jaminannya banyak enggak? Kata Allah, malaikat pergi ke surga, bangunkan atau tanamkan pohon-pohon surga, buah-buahan surga ditanam oleh malaikat. Kemudian wayabnunal kusur, malaikat diperintah untuk ngebangun gedung dalam surga. Diampunkan dosa, saya sudah besar ya. Ini dikasih apa? Pohon buahan di surga, dibikinkan apa? Gedung di dalam surga. Kemudian wayajrunal anhar, alirkan bengawan-bengawan surga untuk orang tersebut. Kata Allah, perintahnya kepada malaikatnya. Dan yang terakhir, tidaklah orang itu meninggalkan dunia ini kecuali semua yang dijanjikan akan bisa dilihat nanti oleh dia ketika dia sakaratul maut. Tadi satu dijanjikan ampunan dari Allah untuk dia dan untuk kedua orang tuanya. Kemudian ada pohon-pohon surga, tanaman surga untuknya. Kemudian apa lagi? Dibangunkan gedung untuknya. Kemudian bengawan surga dialirkan untuknya. Maka itu semua akan dia lihat sebelum dia wafat. Artinya ketika sakaratul maut akan dia lihat melalui sayap malaikat Jibril atau malaikat Israil. Di situ ketika mereka ke kanan, ya Allah, itu ternyata janji Allah yang akan diberikan kepadaku ketika nanti aku sudah ada di hari kiamat di alam akhirat. Maka matinya tidak akan terasa lagi. Bukan enggak sakit mati, karena mati itu sakit luar biasa. Sakit enggak mati? Saking sakitnya sampai mati. Betul enggak? Berarti mati itu sakit. Saking sakitnya sampai mati. Ada satu keterangan dalam kitab, sakitnya dicabut nyawa itu seperti kita main serodatan TK. Tahu serodatan TK? Kita telanjang pakai apa? Pasangin silet 10 dari atas. Kita terjun. Pantat kita kena situ, punten. Sakit enggak kira-kira? Halo. Saya enggak mau mati kalau begitu. Ya semuanya akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tapi lihat, dengan adanya kabar gembira tadi, surga dan kenikmatannya, yang sakit enggak kerasa. Contohnya begini, contoh sederhana. Lihat dulu. Takut offset. Lihat, ketika ada seorang sedang meriang, sakit, meriang, menggigil di rumah. Luar biasa. Udah meriang, sakit gigi lagi. Itu ampun. Ya Allah, meriang sama sakit gigi. Ketika lagi ngerasain penyakitnya, datanglah temannya atau saudaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh ini, saya kemarin jual tanah nih 1 miliar. Ini ada ini rezeki untuk kamu, ini saya kasih 100 juta. Itu meriangnya udah ngerasa itu. Meriangnya hilang, sakit giginya hilang. Padahal dia hilang apa enggak tuh sakitnya? Sakit giginya hilang apa enggak? Enggak hilang sebetulnya. Meriangnya masih, sakit giginya masih, tapi karena itu kalah dengan gembiranya dia dikasih uang 100 juta. Begitupun ini contoh kecil. Begitupun kita ketika dicabut nyawa itu begitu pedih dan sakitnya, karena kita gembira melihat tempat kembali kita surganya Allah dan kenikmatannya, maka sakitnya tidak akan terasa bagaikan rambut yang dicabut dari tepung, insya Allah. Maka ayo kita isi Ramadan dengan sisa Ramadan ini dengan banyak berbuat kebaikan, terutama di malam sekarang dan malam 29 kita lakukan sholat 2 rakaat yang jaminannya besar. Mau sholat Lailatul Qadar boleh, usolli sunnatan Lailatul Qadari rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaannya Fatihah, Al-Ikhlas 7 kali, salam istighfar 70 kali, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau sholat hajat, bacanya yang tadi sudah sunat al-hajat rakaatain lillahi, setelah Fatihah Al-Ikhlas 7 kali, istighfar berapa? Ada lagi yang sholat tasbih, ya, suka sholat tasbih, banyak tasbihnya 300. Lagi ngantuk tengah malam harus bangun tasbih, jatuh, lagi ruku gak kerasa, kaget. Ya Allah. Nah mudah-mudahan kita semua, dan ada ketika di malam Lailatul Qadar itu kita membaca Al-Quran. Kalau selama ini baca Quran dapat 1 juz, 2
2 juz, 3 juz. Ini kalau bertepatan dengan malam Qadar itu luar biasa pahala dari Allah. Kata Nabi, "Walladzi ba'asani nabiyan." Demi Allah kata Nabi, "La qira'atu ayatin minal Qur'an fi lailatul qadari ahabbu ilallah min ayyakhtima fi ghairiha min layali." Demi Allah kata Nabi, ketika di malam Qadar seseorang baca satu ayat dari Al-Qur'an, bukan 1 juz, bukan 2 juz, 1 ayat dari Al-Qur'an, itu lebih dicinta oleh Allah ketimbang kita menghatapkan Quran di luar Lailatul Qadar. Maka baca Quran, walaupun banyak yang penting baca. Gimana salah? Walaupun banyak yang penting baca. Malam ini baca nih, insya buka Al-Quran selepas salat. Jadi tahajud dulu. Ya kita yang adnal kamal dah, jangan yang sok-sokan 8 rakaat, tahajud 4 rakaat. Tahajudnya 4, witirnya kan udah, tinggal Lailatul Qadarnya 2 atau hajatnya tadi 2. Itu pun cukup insya. Jangan sampai biasanya 8. Oh ya biasa 8. Ada yang 2 tiap malam, ada yang 8 sebulan sekali. Bagus yang mana? Halo. 8 sebulan sekali. Ini 2 rakaat tapi tiap malam tahajudnya. Bagusannya itu. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara sedikit tapi selalu kita jalankan. Yaitu sebaik-baik perkara. Maka mudah-mudahan kita dapat mengisi sisa Ramadan dengan amal kebaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.